Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, khususnya di siang ini kita alhamdulillah masih dimudahkan Allah taala untuk selalu berusaha istiqomah, khususnya di dalam kajian yang kita adakan di 3 hari dalam sepekan, hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Alhamdulillah untuk hari Senin ini kita melanjutkan kembali, yaitu kajian singkat kita yang terkait dengan adab bagi penuntut ilmu. Sedikit murojaah, mengulang sejenak di antara adab-adab bagi kita, bagi diri kita di dalam menuntut ilmu. Maka yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Sehingga apapun yang kita ingin dapatkan ketika kita melajari ilmu, al-ilmu syar'i, yaitu ilmu yang hubungannya dengan dinul Islam, hubungannya dengan agama Islam ini, maka jangan sampai kita memiliki niatan lid dunia, memiliki niatan untuk dunia. Maka itu nanti akibatnya di antara ancaman Rasulullah SAW, yaitu tidak akan mencium bau surga. Ini bagi mereka yang menuntut ilmu din tetapi niatnya adalah karena dunia. Adapun ketika seseorang menuntut ilmu din tapi dia di dalam kondisinya dibutuhkan yang namanya ijazah ataukah syahadah atau yang lainnya, tapi itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana, maka itu adalah dibolehkan, bukan sebagai tujuan. Kemudian yang kedua adalah bertujuan untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, maka jangan punya niatan langsung ke orang lain, tapi kejahilan yang ada dalam diri kita hendaklah diselesaikan. Kita punya masalah kejahilan, punya masalah ketidaktahuan di dalam banyak hal, maka selesaikanlah itu semuanya dengan thalabul ilm, dengan mencari ilmu. Adapun menyampaikan kepada orang lain itu adalah merupakan tindakan atau tuntutan berikutnya setelah kita bisa mengangkat kejahilan pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak memiliki ilmu, kita sendiri tidak bisa mengangkat kejahilan dari kita, apatah lagi menyampaikan kepada orang lain. Apa yang disampaikan? Kita jahil, menyampaikan apa? Ya kejahilan pula. Maka ini dihindari. Kemudian ayyuhal ikhwah azani Allah, sekarang kita masuk yang ketiga. Adab di dalam penuntut ilmu atau bagi penuntut ilmu adalah punya tujuan, bermaksud membela syariah, membela syariat. Jadi ketika kita belajar ilmu din, belajar ilmu agama ini, jangan sampai kita itu kemudian yang penting belajar. Setelah kita belajar, setelah kita tahu, kemudian urusan saya, bukan urusan
bukan nggak mau ngurusi yang lainnya, tidak seperti itu. Ketika kita sudah memiliki yang namanya ilmu, maka ilmu ini harus kita pahami, dan kemudian ketika ada orang yang dimana menyampaikan sesuatu yang tidak benar, maka disitulah kita harus menyampaikan keilmuan kita. Maka penjelasan singkatnya di sini, yang dimaksud di sini adalah di dalam menuntut ilmu hendaklah berniat untuk membela syariat. Niatnya adalah membela syariat. Sebab kenapa? Karena yang namanya kitab-kitab yang ada itu tidak mungkin bisa membela syariat dengan sendirinya. Maka titik pentingnya di sini, tidak ada yang bisa membela syariat kecuali si pembawa syariat. Jadi yang hidup, bukan yang mati. Kitab-kitab adalah benda mati. Sebagus apapun kitab itu, ya, maka tidak ada manfaatnya ketika tidak dipegang oleh orang yang memiliki kapasitas di dalamnya. Maka diibaratkan di sini, seandainya ada seorang ahlul bid'ah, mereka datang ke perpustakaan yang dimana perpus itu penuh dengan kitab-kitab syariat yang masya Allah, yang jumlahnya juga tidak terhitung. Kemudian dia ketika masuk dalam maktabah itu, masuk dalam perpustakaan itu, kemudian dia menyampaikan kebid'ahan-kebid'ahannya, dan dia menyatakan dengan lantang, jadi mengkritik, katakanlah ini hadisnya Bukhari dan Muslim adalah demikian. Kalau menurut saya tidak seperti itu, tapi seperti ini. Dia bicara di perpustakaan di hadapan kitab-kitab yang masya Allah, ya. Maka apa yang terjadi? Maka tidak ada sebuah kitab pun yang bisa membantahnya, karena memang benda mati. Akan tapi apabila dia berbicara di hadapan seorang saja yang memiliki ilmu tentang kebid'ahannya, maka tentunya yang memiliki ilmu ini pasti akan menjawabnya tentang kebid'ahannya, tentang kesalahannya itu. Dijawab dengan apa? Dijawab dengan ilmu, yaitu ilmu yang berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah pembawanya. Ketika kita belajar, ketika menuntut ilmu, ya ikhwah, a'azzanakumullah, niatkanlah tujuan kita mencari ilmu adalah untuk membela syariah, bukan membela jamaah, bukan membela kelompok, ya, tapi membela syariat kita, bukan membela kelompok. Sehingga kita tahu, ya ikhwah, betapa banyak seseorang ketika dia mencari ilmu di salah satu kelompok tertentu, ketika dia tidak paham yang diilmui atau yang dia cari seharusnya memahami syariat, kemudian diamalkan dan dibela, tapi karena ada aturan di dalam kelompok-kelompok itu, akhirnya dibela bukan ilmunya, tapi adalah jamaahnya atau kelompoknya. Ini salah yang fatal, dan betapa banyak terjadi ketika 2 kelompok, 3 kelompok dan lebih, mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka yang muncul adalah hizbiyah, yang muncul adalah asobiyah, yang muncul adalah kelompok atau fanatik golongan, ya, fanatik golongan. Maka ini salah bagi penuntut ilmu ketika dia itu sedang menuntut ilmu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimanakah membela syariat yang hak ini. Ini penjelasan singkat ya ikhwah, azani wa azakumullah. Selanjutnya, di dalam kita menuntut ilmu, maka hendaklah memiliki sikap, yaitu insyirahus sadr, berlapang dada di dalam masalah yang khilaf atau ikhtilaf, masalah-masalah yang perbedaan pendapat. Maka di sini ya ikhwah, azakumullah, perlu didudukkan. Namun sebelumnya kita lihat yang ada di slide ini, ya. Jadi maksud sini adalah perselisihan yang terjadi pada perkara-perkara yang diperbolehkan bagi akal untuk ijtihad di dalamnya, dan manusia boleh berselisih tentangnya. Jadi ini perkara ijtihadiyah yang boleh berselisih, ya, karena namanya ijtihadiyah, yaitu punya ijtihad, ya, punya kesungguhan untuk menentukan ini hukumnya demikian, apakah itu hukumnya katakanlah haram, makruh, wajib, sunnah, apakah mubah, ya. Maka seorang ahlul ilm dia memiliki kapasitas masing-masing.
Kalau itu ranahnya ranah ijtihadiyah, maka bisa jadi terjadi perbedaan, bahkan banyak yang kita dapati perbedaan di dalam masalah ahkam khususnya, di dalam masalah hukum atau dalam masalah ibadah. Catatan pentingnya yang di bawahnya itu, adapun orang yang dia menyelisihi jalan salaf, menyelisihi jalan generasi salaf seperti dalam masalah akidah, jadi dia berbeda di dalam masalah akidah, maka hal ini tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyelisihi manhaj salaf, ya. Jadi gampangannya ya ikhwah, kalau urusannya urusan akidah, jangan bilang kan ada perselisihan pendapat. Tidak. Hatta al-imam al-arba'ah, imam yang 4 itu, a'immatul arba'ah, maka di dalam masalah aqaid, dalam masalah akidah-akidah mereka satu. Meskipun mereka memiliki madhab sendiri-sendiri, ya, mereka dijadikan madhab ini, tapi di dalam masalah aqaid, dalam masalah akidah mereka satu. Ya, akidahnya adalah akidah yang satu, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah. Oleh karena itu di dalam masalah akidah jangan dimasukkan ruang ijtihad, karena akidah tidak ada ijtihad. Bahasanya kalau kita itu namanya akidah sifatnya itu tauqifiyah. Jadi akidah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah adalah akidah bersumber dari dalil. Akidah ini harus ada dalilnya, minal kitab atau minas sunnah, atau minal kitab wa sunnah. Apakah dari kitab Al-Quran, atau dari sunnah, atau dari keduanya. Ini namanya tauqifiyah. Jadi kalau kita memiliki pemahaman akidah, tidak boleh karena si fulan, tidak boleh karena si alan, karena ini, karena itu, enggak. Tapi harus ada dalil yang jelas. Adapun permasalahan-permasalahan yang furu', masalah yang cabang dikatakan sini, maka menjadi kewajiban seorang penuntut ilmu untuk tetap memelihara persaudaraan, meskipun mereka selisih dalam sebagian permasalahan furu'iyah, permasalahan yang cabang. Maka hendaknya yang satu mengajak saudaranya untuk diskusi dengan baik, dengan didasari kehendak untuk mencari wajah Allah dan demi memperoleh ilmu. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka masalah-masalah yang cabang, masalah-masalah yang buruk, ini ada ruang untuk berselisih. Maka di dalam pembahasan namanya ikhtilaf, perselisihan itu ada dua macam. Yang pertama ikhtilafu tadad, yang kedua ikhtilafu tanawwu. Yang pertama adalah perselisihan yang berlawanan. Perselisihan berlawanan maksudnya apa? Hasilnya perselisihan antara A dan B atau lebih, itu kalau tidak benar ya salah. Jadi ada dua pendapat A dan B, maka ini yang satu benar, yang satu salah, tidak bisa dikompromikan. Itu terutama masalah akidah, itu tidak ada perselisihan di dalam masalah akidah. Adapun masalah yang furu' itu adalah tanawu, meskipun tidak semuanya ya, tapi sebagian pendapat-pendapat atau ahkam ataupun masalah-masalah ibadah ini ada yang tanawu, yang yaitu berbeda masalah pendalilannya. Dalilnya satu, maka para ulama mengambil pemahaman dari dalil yang satu ini dengan pemahaman yang berbeda. Ini namanya tanawu. Dalilnya sebenarnya satu, akan tapi ternyata ada perbedaan pendapat di dalamnya. Atau keduanya membawakan dalil sendiri-sendiri. Ya, yang satu mengatakan ini kurang kuat, yang satu mengatakan ini kurang kuat, dan yang lainnya. Intinya bahwasanya itu memang ada ruang ijtihad. Maka ini dikatakan dengan tanawu. Nah, kemudian catatannya ya ikhwah azani wa azkumullah, betapa banyak tersebar di masyarakat kita, yaitu salah satu hadis yang lemah, hadis yang tidak ada asalnya. Ketika bicara masalah ikhtilaf, mereka menyitir riwayat yang berbunyi apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Bahwasanya perselisihan umatnya adalah rahmat. Kita tidak perlu untuk jauh-jauh membahas ini. Kalau perselisihan, perbedaan dari umat ini rahmat, kalau persatuan itu apa terus namanya?
Ya, perselisihan di dalam umatku adalah rahmat. Kalau perselisihan itu lawannya kan persatuan. Berarti rahmat lawannya apa? Adab. Ya, rahmat lawannya adab. Apakah kemudian ketika ada suatu persatuan pendapat, tidak ada perselisihan pendapat, kemudian dikatakan adab? Nah, mungkin, tidak mungkin. Maka dari itu adalah hadisnya la aslalah, tidak ada asalnya, hadis yang lemah. Dan ini adalah hanya bagi orang-orang yang mereka itu membela dirinya, bukan membela syariat. Membela dirinya, itu hadis yang lemah, tidak bisa dipakai untuk dalil. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpengaruh ketika orang menginginkan, ya kita kan supaya tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, kelompok ini dengan kelompok itu, ya sudahlah, kita kan ada hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, kita sudah jelas ya ikhwah, kalau memang itu adalah perselisihan urusannya dengan masalah akidah, tidak ada namanya ikhtilaf, ya, tidak ada namanya ikhtilaf. Di akhir dikatakan di sini oleh ikhwah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, "Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Yang artinya bahwasanya Allah berfirman, "Wa ati'ullah," dan taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulah, dan kepada rasulnya. Pertama disuruh taat kepada Allah dan rasulnya. Kemudian wala tanaza'u, dan jangan kamu tanazu, saling centang perenang, berbantah-bantahan. Berbeda dengan berbeda pendapat. Jadi saling centang perenang atau berbantah-bantahan itu tidak identik dengan berbeda pendapat. Kalau ikhtilaf perselisihan pendapat dengan tadi namanya tanawu, ada dalil, maka itu dibolehkan. Tapi di sini tanazu, yaitu berbantah-bantahan, yaitu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Fatafshalu, maka itu akan menyebabkan kalian menjadi gentar, ya, menjadi takut, menjadi salah pada akhirnya. Wa tadhhabari hukum, dan akan hilang kekuatanmu. Kekuatan jamaahnya akan hilang ketika ngurusi masalah, yaitu hal-hal yang dimana ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Tapi mereka sesuatu yang dibolehkan untuk berselisih, mereka perdalam, artinya terus dipermasalahkan. Maka kita harus bisa menempatkan pada tempatnya, dan itu bukan tugas kita. Artinya kita masih sebagai thalibul ilm, kita sebagai penuntut ilmu, maka itu belum menjadi tugas kita, tugasnya para ulama. Yang akhir ini yang perlu kita pahami, wasbiru, dan sabarlah. Kalau ada perselisihan satu dengan yang lain, kesabaran kita itu bagaimana ya ikhwah? Kesabaran kita adalah dengan diam. Ya, kesabaran kita dengan cara diam. Kita ini sebagai penuntut ilmu, kasarannya atau contohnya ketika ada dua ustadz katakanlah yang saling berbeda pendapat, kita ini adalah sebagai thalib. Tidak ada hak bagi kita untuk menghukumi kedua ustadz itu. Caranya bagaimana? Kita lihat apa dalil yang dibawakan oleh ustadz A dan ustadz B ini. Itu yang perlu kita diskusikan, perlu kita bicarakan, bukan membicarakan ustadznya. Tidak hanya mengatakan menurut ustadz ini boleh, ini tidak boleh. Apa yang bolehnya, apanya, di sisi apanya. Ini harus menjadi tugas kita sebagai penuntut ilmu, mencari ilmunya, mencari dalilnya. Maka kalau yang demikian itu, insya Allah kita nanti akan memiliki insyirahus sadr, yaitu berlapang dada ketika ada dua perbedaan. Yang perbedaan ini memang ternyata bisa ditolerir bahasa kita. Atau ternyata kedua perbedaan itu ternyata memang ada yang rajih, ada yang marjuh. Ada yang dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan, dan memang harus diikuti yang dikuatkan. Jadi tidak semuanya dianggap boleh semuanya atau tidak semuanya, tapi memang betul-betul didasarkan dengan dalil. Maka disinilah kesabaran. Kesabaran kita harus sabar, yaitu kalau kita tidak ada kapasitas untuk bicara, jangan bicara.
Itu haknya itu orang-orang yang punya ilmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayo ikhwah azani wasallallahu. Jadi itu dua tambahan adab di dalam penuntut ilmu pada kesempatan kajian kali ini insyaallah. Dan insyaallah kita lanjut di dalam pertemuan berikutnya untuk adab-adab yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita sebagai seorang thalibul ilm untuk bersabar baik menuntut ilmu, apalagi di dalam menghadapi perselisihan, perbedaan di kalangan kaum muslimin di dalam masalah pendapat ini dan pendapat itu. Bersabarlah. Maka sabarnya dengan cara jangan kita bahasanya itu membuat keruh, peribahasanya yaitu air ya, supaya membuat keruh, mengeruh, sudah ada air ini kita keruhkan begitu ya. Jadi kita hendaklah sabar, yaitu dengan cara bagaimana? Terus belajar. Ada perselisihan, kita cukup tahu, kita cari dalilnya di yang ini bagaimana, terus belajar. Sehingga kita nanti akan menjadi betul-betul orang yang ketika kita mengambil pendapat salah seorang itu bukan karena si fulan, bukan karena ustadznya, bukan karena syekhnya, bukan karena ulamanya, itu karena dalilnya. Jadi intinya adalah di dalam dalil. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.